Saya Sedara Sida dengan NIM 20081030111006. Perkenalkan, nama saya Kisani Dania Ulfa dengan NIM 200810301059. Perkenalkan, saya Amal Fikri dengan NIM 20810301079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsyah Bayu Aji Ramadan, NIM 200810301140. Baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang implementasi sistem informasi akuntansi pada flowchart untuk sistem perkuliahan. Sebelum saya menjelaskan tentang implementasi flowchart pada sistem perkuliahan, saya akan menjelaskan apa itu tentang flowchart dan simbol-simbol yang ada pada flowchart. Baik, flowchart atau diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagian alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama input, proses, dan output. Diagram alir ini digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Kemudian, untuk simbol-simbol yang ada pada flowchart itu ada proses, yaitu proses ini artinya simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Kemudian diagram ini artinya simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Subproses artinya simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram. Kemudian start atau end ini artinya yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir, stop dari suatu kegiatan. Kemudian dokumen artinya ini simbol yang menyiapkan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Kemudian ada data, ini artinya simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian ada external data, ini artinya simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian ada custom 1, ini artinya simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Ini simbol custom 2, artinya simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Custom 3, ini artinya simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Simbol custom 4, ini artinya simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage. Simbol of fixed reference ini artinya yaitu simbol untuk keluar masuk untuk penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Jika on fixed reference ini artinya yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar halaman yang sama. Baik, langsung saja ke dalam sistem perkuliahannya. Yang pertama yang dilakukan adalah mahasiswa mengisi formulir. Setelah mahasiswa mengisi formulir, mahasiswa ini disuruh untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan untuk semester yang akan ditempuh. Kemudian subsistem ini mengecek biaya terutang. Setelah itu masuk ke subsistem mata kuliah. Di sini untuk setiap sesi perkuliahan terdapat sistem pengecekan transkrip mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan persyaratan kuliah. Kemudian ada pengecekan ketersediaan kelas. Sistem melakukan pengecekan atau ketersediaan kelas dan jika ada kemungkinan ruang untuk menambah jumlah kelas, maka mahasiswa bisa masuk ke dalam subsistem ketersediaan kelas. Laporan yang kembali ke mahasiswa merupakan hasil pemrosesan registrasi. Jika mahasiswa memiliki tunggakan biaya,
akan ada pengiriman tagihan yang berarti registrasi mahasiswa yang bersangkutan ditolak di sini. Apabila mahasiswa belum membayar biaya perkuliahan. Jika persyaratan perkuliahan tidak terpenuhi, mahasiswa akan mendapatkan informasi bahwa rencana perkuliahan yang akan diambilnya tersebut tidak dapat terregistrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 0. Sebelum itu, mari kita mengetahui tentang pengertian DFD. DFD sendiri adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antara proses, penyimpanan data, aliran data ke dalam dan keluar sistem. DFD sendiri mempunyai banyak level, dan di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 0 atau yang biasa disebut dengan diagram konteks, yaitu level diagram paling rendah yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas. Pada diagram konteks diberikan nomor setiap proses yang berjalan dan dimulai dari angka 0 untuk start awal. Nah, biasanya semua entitas yang ada di dalam diagram konteks ini, termasuk juga aliran datanya, akan langsung dialirkan kepada sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada di DFD. Yang pertama itu ada entitas eksternal dengan simbol seperti yang ada di gambar dengan contoh pegawai. Nah, entitas eksternal merupakan komponen DFD yang berada di luar sistem dan perannya adalah memberi input data ke sistem atau menerima output data atau informasi dari sistem. Nah, selanjutnya ada proses dengan simbol lingkaran seperti yang ada di gambar. Nah, proses memperlihatkan mengenai apa yang dilakukan oleh sistem kaitannya dengan aktivitas pengolahan data, perekaman, pengolahan pembentukan informasi, dan sebagainya. Setiap proses mempunyai satu atau lebih data input yang menghasilkan satu atau lebih data output. Selanjutnya ada data flow dengan simbol sebagai berikut. Data flow atau aliran data adalah data yang mengalir di dalam sistem. Tepatnya adalah di antara dua proses, dari data store ke proses dan sebaliknya. Dari entitas eksternal ke sistem dan sebaliknya. Penamaan pada sebuah data flow diusahakan sesuai mewakili objek data sebenarnya, semisal data karyawan, slip gaji, laporan data karyawan, dan lain-lain. Dan berikutnya ada data store seperti simbol di gambar. Data store sendiri merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data atau file. Oke, di sini sudah ada contoh dari DFD level 0 tentang sistem perkuliahan. Bisa kita lihat ada entitas yaitu mahasiswa. Pertama-tama, mahasiswa mengisi formulir yang akan dialirkan oleh data flow ke sistem, yaitu ke sistem pengisian formulir registrasi. Selanjutnya akan dialirkan oleh data flow itu ke data store, yang dimana data store menyimpan file mahasiswa tentang data registrasi online, lalu dikembalikan lagi ke proses, dan proses pengisian formulir registrasi itu tadi dialirkan melalui data flow sesudah divalidasi data untuk ke sistem pengecekan subsistem. Nah, di pengecekan subsistem ini sistem akan dialirkan ke sistem piutang. Di sini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah mahasiswa ini membayar dengan terutang atau tidak? Lalu jika sudah, sistem ini akan mengalirkan ke data store untuk disimpan filenya tentang data piutang dan pembayaran mahasiswa. Lalu dialirkan kembali ke subsistem piutang dan dikembalikan ke pengecekan subsistem, lalu subsistem juga akan mengalirkan mengecek transkripsi pada subsistem mata kuliah. Di sini subsistem mata kuliah akan mengalirkan datanya ke data store, data master mata kuliah, di mana data master mata kuliah ini menyimpan
mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa itu sendiri, lalu ada pemberitahuan, dan dikembalikan lagi ke pengecekan subsistem. Pengecekan subsistem ini juga akan mengalirkan datanya ke subsistem ketersediaan kelas. Setelah memilih mata kuliahan, maka sistem akan mengecek ketersediaan kelas. Lalu setelah sudah divalidasi, maka subsistem ini akan menyimpan data kelas mahasiswa tersebut di data store, yaitu data store master kelas. Lalu semua data-data yang ada di setiap sistem itu tadi dikembalikan lagi ke pengecekan subsistem untuk dilaporkan ke entitas sebagai laporan proses registrasi. Setelah semua selesai, pengecekan subsistem juga dialirkan ke penyelesaian pendaftaran kuliah. Jika semua data-data telah dilengkapi di berbagai subsistem ini, seperti subsistem piutang, subsistem mata kuliah, subsistem ketersediaan kelas, maka mahasiswa sudah menyelesaikan pendaftaran kuliah. Lalu, di sistem penyelesaian pendaftaran kuliah ini akan dialirkan atau disampaikan ke mahasiswa, yaitu menjadi laporan pendaftaran mata kuliah yang sudah selesai. Seperti itu tadi di FD level 0 tentang sistem perkuliahan yang dilakukan oleh entitas mahasiswa. Setelah membahas mengenai diagram konteks dan DFD level 0, selanjutnya kita akan membahas mengenai DFD level 1. DFD level 1 sendiri merupakan sebuah lingkaran berukuran besar yang berfungsi untuk mewakili semua lingkaran kecil yang ada. Diagram jenis ini merupakan hasil dari pemecahan diagram konteks menuju diagram 0 yang mana di dalam diagram inilah terdapat penyimpanan data. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui notasi apa saja yang digunakan pada DFD level 1 ini. Kita akan menggunakan notasi milik Jordan karena ini merupakan notasi yang paling banyak digunakan. Bisa dilihat di sini terdapat 4 lambang flowchart yang digunakan, yaitu entitas eksternal yang dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Selanjutnya terdapat proses, yaitu unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Aliran data, yaitu arah khusus dari sumber ke tujuan dan yang terakhir adalah data store, yaitu penyimpanan data atau tempat data direfer oleh proses. Nah, perlu diperhatikan pada saat pembuatan DFD level 1 ini, arus data yang keluar masuk ke sistem tidak boleh sampai berubah dengan data yang terdapat pada DFD level 0. Nah, dimulai dari mahasiswa yang mengisi formulir secara online. Setelah selesai melakukan pengisian, lalu pengecekan subsistem piutang. Nah, hasil pengisian formulir yang tadi disimpan di data master registrasi online. Setelah mengecek subsistem piutang untuk meyakinkan bahwa tidak ada biaya yang terhutang, subsistem piutang akan memberi pemberitahuan terhutang atau jika mahasiswa memiliki tunggakan biaya, maka registrasi mahasiswa yang bersangkutan akan ditolak. Dan hasil pengecekan tadi disimpan ke data master piutang. Setelah menerima pemberitahuan mengenai ada tidaknya biaya yang terhutang, dilanjutkan dengan mengecek subsistem mata kuliah. Setelah mengecek subsistem mata kuliah, maka akan menerima pemberitahuan mengenai mata kuliah yang bisa ditempuh. Dan hasil pengecekan ini akan disimpan ke data master mata kuliah. Setelah melakukan pengecekan subsistem mata kuliah, dilanjutkan dengan mengecek ketersediaan kelas, dan setelah mengecek ketersediaan kelas, maka akan mendapatkan pemberitahuan mengenai kelas yang tersedia. Jika kelasnya penuh, maka akan mendapat pemberitahuan bahwa perkuliahan ditutup. Nah, subsistem ketersediaan kelas ini akan tersimpan ke data master ketersediaan kelas. Setelah mengecek ada tidaknya kelas yang tersedia, dilanjutkan dengan persiapan pendaftaran mata kuliah yang dilakukan dengan penyusunan daftar mata kuliah yang akan ditempuh. Dan setelah itu akan dilakukan pengesahan mengenai pendaftaran mata kuliah yang akan ditempuh. Dan hasil pengesahan ini akan diberikan ke mahasiswa. DFD level 1 dan juga DFD level 0 tidak memiliki perbedaan.
Namun ketika dipelajari lebih lanjut, maka akan menemukan bahwa kedua hal ini memiliki beberapa perbedaan. Alur data yang diproses akan selalu melalui entity maupun juga data store sebelum nanti sampai mengalir menuju proses selanjutnya yang ada pada DFD level 0. Berbeda dengan DFD level 1, data yang berlangsung bisa saja nanti akan langsung menuju proses selanjutnya tanpa harus melalui sebuah data store maupun entity. Hal ini dikarenakan proses tersebut masih termasuk ke dalam salah satu bagian dari keseluruhan proses yang berlangsung. Setelah tadi kita membahas tentang bagan alir atau flowchart dan DFD level 0 serta DFD level 1, berikut ini saya akan memberikan contoh tentang bagan alir atau flowchart dari sebuah sistem perkuliahan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sedikit perbedaan dari flowchart dan DFD atau data flow diagram. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa flowchart merupakan sebuah jenis diagram yang mewakili kerja suatu sistem. Secara umum, fungsi dari flowchart adalah sebagai penggambaran atau penyederhanaan rangkaian proses atau prosedur sehingga mudah dipahami berdasarkan urutan proses kerja. Sedangkan DFD atau data flow diagram merupakan suatu kode maupun cara di dalam sebuah rancangan yang berkaitan pada bagian alur data yang berjalan pada sistem informasi. Jika dilihat secara garis besar, flowchart dan DFD itu memang seperti tidak memiliki perbedaan, akan tetapi jika dipahami lebih lanjut, kedua diagram ini memiliki beberapa perbedaan dalam rancangan sistem informasi. Misalnya, pada flowchart atau bagan alir lebih berfokus pada alur kerja, sedangkan DFD lebih berfokus pada alur data. Kemudian pada flowchart itu harus berurutan, sedangkan DFD tidak harus berurutan dan bisa paralel. Nah, kemudian ini adalah contoh dari flowchart atau bagan alir dari sebuah sistem perkuliahan. Dimulai dari mahasiswa melakukan registrasi secara online, kemudian file hasil registrasi diberikan ke subsistem piutang. Kemudian subsistem piutang setelah menerima file formulir registrasi dari mahasiswa, bagian subsistem piutang akan mengecek apakah ada biaya terutang atau tidak. Jika tidak ada biaya terutang, maka mahasiswa dinyatakan memenuhi persyaratan perkuliahan dan dilanjutkan dengan mengecek mata kuliah yang akan ditempuh yang dilakukan oleh subsistem mata kuliah. File tagihan biaya terutang ini diberikan kepada mahasiswa sebagai arsip. Kemudian pada bagian subsistem mata kuliah mengecek mata kuliah apa saja yang tersedia, dan jika mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan mengecek ketersediaan kelas. Dan file pemberitahuan mata kuliah yang dapat ditempuh diberikan kepada mahasiswa sebagai arsip. Kemudian berlanjut pada subsistem ketersediaan kelas. Pada subsistem ketersediaan kelas akan mengecek apakah ada kelas yang tersedia atau tidak. Jika kelas tidak tersedia, maka akan ada pemberitahuan kelas close atau kelas tutup. Jika terdapat kelas yang tersedia, maka subsistem ketersediaan kelas akan mengisi laporan pemberitahuan kelas dan menghasilkan dua file, yaitu laporan pemberitahuan kelas dan formulir pendaftaran, di mana laporan pemberitahuan kelas ini akan diberikan kepada mahasiswa sebagai arsip, dan formulir pendaftaran kelas akan diarsipkan oleh subsistem ketersediaan kelas sesuai tanggal.